Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kurikulum Merdeka memperkenalkan sebuah istilah baru yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya, percakapan tentang pembelajaran berdiferensiasi semakin santer terdengar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran ini diyakini dapat memberikan dukungan secara individu kepada setiap murid. Pembelajaran ini juga diyakini dapat memberikan hasil yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Semakin istilah ini berkembang di kalangan guru-guru, maka pertanyaan-pertanyaan pun semakin bermunculan. Apa istimewanya kegiatan pembelajaran ini? Bagaimana penerapannya di sekolah? Bagaimana pula pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil pembelajaran secara optimal kepada setiap individu murid yang berbeda? Bagaimana pula hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan prinsip pembelajaran menghamba pada murid? Namun, sebelum kita semakin membahas lebih jauh tentang pembelajaran berdiferensiasi, marilah kita refleksikan bersama-sama pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana kita mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid per individu? Apa yang telah kita ketahui tentang latar belakang murid kita? Pembelajaran apa yang telah didapatkannya? Keterampilan apa pula yang telah ia kembangkan? Apa yang telah kita ketahui tentang minat murid kita, baik di sekolah maupun kegiatannya di luar sekolah? Apa yang memotivasi murid kita melakukan hal-hal yang dia anggap penting? Apa yang telah kita ketahui tentang profil belajar murid kita, tentang gaya belajarnya, dan bagaimana kita bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid kita untuk membantu kita merancang dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Menurut Thompson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna mencapai kebutuhan belajar individu yang optimal. Namun demikian, tidak berarti pembelajaran diferensiasi mengharuskan guru mempersiapkan 32 cara yang berbeda untuk membimbing 32 murid yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak menuntut guru untuk mempersiapkan soal yang jauh lebih banyak bagi siswa yang dianggap pintar dan mengurangi jumlah soal untuk murid yang dianggap butuh bimbingan. Ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga tidak harus mengelompokkan murid pintar dengan sesama pintar, murid butuh bimbingan dengan sesama murid yang butuh bimbingan. Pembelajaran berdiferensiasi juga tidak menuntut guru untuk merancang beberapa kegiatan pembelajaran untuk dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan. Kita tentunya sadar bahwa guru bukanlah malaikat berkitab. Kita juga bukan Superman yang bisa pindah ke sana kemari menyelesaikan beberapa masalah yang berbeda dalam satu waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi tidak menuntut guru untuk lari ke sana kemari, melayani si A, melayani si B dalam satu waktu yang sama. Lalu, bagaimana sesungguhnya pembelajaran berdiferensiasi ini? Untuk lebih memahami konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi, mari kita lihat sedikit contoh sederhana yang mungkin sudah pernah kita lakukan di kelas yang termasuk dalam kategori pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti yang tertulis di papan tulis, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu membedakan
imajinasi, Bu. Ya, fiksi adalah karakter imajinasi. Berarti buku fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan cerita. Lalu apa itu non fiksi? Kisah nyata. Apalagi? Pengetahuan. Hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi apa? Membedakan buku fiksi dan non fiksi. Membedakan buku fiksi dan non fiksi. Sekarang buka bukunya, kita catat halaman 137. Untuk pembelajaran hari ini kita akan bekerja secara berkelompok. Nah, berdasarkan tes sebelumnya, Ibu sudah dapatkan beberapa anak dengan karakter yang sama. Jadi saya akan kelompokkan anak-anak secara adil yang dapat nilai tinggi digabung dengan beberapa teman yang nilainya kurang supaya yang tinggi bisa membantu yang rendah. Atau ada saran lain, mau kelompok yang seperti apa? Mau pilih sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri atau ditentukan? Pilih sendiri. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, kalau begitu yang penting kalian nyaman, kita akan buat kelompok seperti yang kalian inginkan. Nah, untuk kegiatan hari ini akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya saya yang tentukan ya. Ini berempat satu kelompok, yang ini berempat satu kelompok, Rafani, Fatir, Egi, Duta satu kelompok, Lutfi satu kelompok. Bu, ndak mau Bu, ndak nyaman. Ndak nyaman? Udah, ndak usah protes, kerja saja sesuai kelompok yang sudah dibagikan ya. Udah keluarkan bukunya, kita mulai kerja kelompoknya. Nah, ini saya ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Saya akan bagikan, kemudian kalian diskusikan bersama dengan rekan sebangku atau teman yang kalian anggap paling nyaman diajak diskusi. Bisa? Bisa. Saya bagikan ya, tolong dibagikan ke belakang. Kasih ke belakang ya. Kasih ke belakang. Kalian akan mendiskusikan judul-judul buku fiksi dan non fiksi ini. Kemudian kalian bebas mengambil posisi, boleh kerja di tempat yang kalian anggap paling nyaman. Ya? Lembar kerja ini kalian kerjakan bersama teman satu kelompok ya. Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, boleh nggak kerjakan di pojok literasi? Kenapa mau kerja di belakang? Soalnya lebih terang. Tidak usah ya, kerjakan di meja saja. Yang lain kerja di meja ya. Iya, Bu. Oke, untuk tugas hari ini, tugasnya adalah kalian carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, berdasarkan kelompok yang tadi sudah kalian buat. Bentuk tugasnya kalian boleh pilih. Bisa dalam bentuk presentasi, pakai karton, bisa dalam bentuk video, boleh bikin jedak-jeduknya, boleh juga bikin esai di buku catatan. Jadi silakan pilih dari 3 jenis tugas ini. Paham? Paham. Oke. Tugas hari ini adalah kalian di rumah cari informasi selengkap-lengkapnya, kemudian sampaikan informasi tersebut dalam bentuk video. Paham ya? Bu, nggak punya HP, boleh nggak pakai bentuk yang lain? Nggak boleh, harus dalam bentuk video.
Ya? Nah, kalian pokoknya bikin video, minggu depan dikumpulkan. Harus dalam bentuk video. Oke. Oke, sampai di sini ya kegiatan hari ini. Terima kasih. Tapi sebelum ditutup, mari kita refleksi dulu kegiatan yang sudah kita pelajari. Kita hari ini belajar tentang apa? Fiksi dan non-fiksi. Fiksi dan non-fiksi. Bagaimana? Apakah kalian merasa bahagia dengan kegiatan hari ini? Apakah pelajarannya bisa dipahami? Bisa. Apakah diskusinya menyenangkan? Menyenangkan. Ada saran tidak untuk kegiatan yang lain? Aduh, tidak. Tidak ada? Atau kita mau lebih banyak bermain? Kalau gitu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih banyak permainan, lebih banyak games agar kegiatan pembelajaran kita lebih menyenangkan. Oke? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Baiklah, kita udah selesai di akhir pelajaran. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Kemaskan bukunya, kita pulang ya. Seperti yang sudah kita pahami bersama, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang disusun oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru berkaitan dengan beberapa hal berikut. Pertama, keputusan tersebut harus berorientasi pada kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajarannya, namun murid juga perlu memahami dengan jelas tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru harus bisa menanggapi atau merespon kebutuhan muridnya. Bagaimana dia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah murid tersebut membutuhkan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta metode penilaian yang berbeda. Guru juga harus bisa memahami bagaimana caranya menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk setiap murid di sepanjang proses pembelajaran. Guru juga bisa menyusun manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan beberapa kegiatan yang berbeda dalam satu kegiatan pembelajaran, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang baik, guru harus merencanakan penilaian berkelanjutan. Guru harus bisa memanfaatkan informasi yang didapat dalam proses diagnostik menggunakan penilaian formatif yang telah dilakukan sebelumnya untuk menentukan murid mana yang masih ketinggalan dan sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Dengan bisa mengidentifikasi 3 kebutuhan tersebut, kita sebagai guru memiliki modal yang cukup untuk menyusun kegiatan pelajaran berdiferensiasi yang efektif. Teman-teman, guru seperjuangan, kini kita telah semakin memahami pembahasan tentang pembelajaran berdiferensiasi, manfaat, dan pelaksanaannya di kelas. Mari
kita tingkatkan kompetensi profesionalisme kita untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi demi memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid kita. Mari kita bekerja keras, mewujudkan generasi emas 100 tahun Indonesia Merdeka.